Kok kami sedikit waktu untuk memaparkan materi yang berjudul Hakikat Manusia dan Pengembangan. Perkenalkan, saya Eka Putri Anggraini sebagai moderator pada presentasi kali ini. Saya tidak sendiri, saya bersama anggota kelompok saya yang beranggotakan. Pertama ada Aida, yang kedua ada Aniska, yang ketiga ada saya sendiri, yang keempat ada Kofifah, yang kelima ada Unggani, yang keenam ada Yulian. Pertama-tama saya akan memaparkan latar belakang dari materi ini. Hakikat manusia adalah sebagai makhluk memiliki kesempurnaan dari seluruh makhluk yang telah diciptakan, dilengkapi dengan alat indera yang memungkinkan untuk bertahan hidup dengan kemampuan akal sebagai anugerah terbesar. Manusia memiliki kemampuan unik untuk berkomunikasi, memecahkan masalah, menciptakan ide-ide baru, dan meningkatkan percaya diri melalui interaksi sosial. Manusia juga merupakan makhluk rasional yang mampu berpikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya. Dengan begitu, manusia dapat menghindarkan atau mengontrol keburukan dan mewujudkan kebaikan. Hakikat ini tercermin dalam dimensi individu, di mana setiap orang memiliki individualitas yang unik dan berpotensi untuk berperasaan, mencapai cita-cita, dan mengarahkan kehidupannya sendiri. Untuk memahami hal tersebut, dalam presentasi ini dipaparkan tentang dimensi hakikat manusia, pengembangan dimensi manusia, dan sosok manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya adalah masalah dari materi ini. Yang pertama ada apa itu dimensi hakikat manusia, yang kedua ada bagaimana pengembangan dimensi manusia, yang ketiga ada bagaimana sosok manusia Indonesia seutuhnya. Yang selanjutnya adalah tujuan masalah dari materi ini. Yang pertama ada mengetahui dimensi hakikat manusia, yang kedua ada mengetahui pengembangan dimensi manusia, yang ketiga adalah mengetahui sosok manusia Indonesia seutuhnya. Dan ini adalah peta konsep dari dimensi hakikat manusia dan pengembangan manusia Indonesia seutuhnya. A. Dimensi hakikat manusia. 1. Dimensi hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang serba terhubung dengan masyarakat, lingkungannya, dirinya sendiri, dan Tuhan. Dalam hubungan ini, untuk menjalin hubungan yang baik, maka diperlukan dimensi-dimensi di dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Umar Tirta Raharja dan S.L. Lasuro, terdapat 4 dimensi. Berikut penjelasannya. A. Dimensi keindividualan. Dalam dimensi ini, manusia yang mempunyai kepribadian yang khas tersebut ingin mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, kesanggupan untuk bertanggung jawab, dan memiliki dorongan untuk mandiri. B. Dimensi sosial. Dalam dimensi ini, setiap manusia mempunyai dorongan untuk bergaul. Artinya, setiap orang dapat saling berkomunikasi yang di dalamnya terkandung unsur saling membutuhkan, saling memberi, dan menerima. C. Dimensi kesusilaan manusia. Susila mengartikan bahwa manusia susila sebagai manusia yang memiliki nilai, menghayati, dan melaksanakan nilai tersebut dalam perbuatan. 1. Nilai otonom, bersifat individual menurut pendapat seseorang. 2. Nilai heteronom, bersifat kolektif menurut kelompok. 3. Nilai teonom, keagamaan, yang bersumber dari Tuhan. D. Dimensi keberagaman. Dimensi keberagaman merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Mbak Alvin. Materi selanjutnya, aliran tentang dimensi hakikat manusia. Ada beberapa sudut pandang dalam melihat dimensi hakikat manusia. Berikut penjelasannya. A. Humanisme. Ialah aliran yang berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari satu asas saja. Dalam kaitannya dengan hakikat manusia, aliran ini berpendapat bahwa pada hakikat manusia berasal dari satu asas saja. Tentang asas yang satu itu menimbulkan beberapa aliran. Yang pertama, spiritualisme, spirit yang artinya jiwa, berpendapat bahwa manusia berasal dari satu asas yaitu jiwa. Yang kedua, materialisme, materi yang artinya benda, berpendapat bahwa hakikat manusia berasal dari satu asas yaitu materi kebendaan atau tubuh saja. Yang ketiga, atomisme, atom yang artinya bagian atau unsur dari materi, berpendapat bahwa hakikat manusia adalah satu asas yaitu atom. B.
monodualisme berpendapat bahwa hakikat manusia terdiri atas dua asas yang saling berhubungan dan saling melengkapi. C. Pluralisme ialah aliran yang berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari banyak asas. Dalam kaitannya dengan hakikat manusia, aliran ini berpendapat bahwa manusia terdiri dari banyak asas yang tidak saling berhubungan. D. Monopluralisme berpendapat bahwa hakikat manusia terdiri dari banyak asas yang saling terkait dan saling melengkapi. Manusia adalah makhluk yang berakal, berperasaan, dan berkehendak. Sekaligus manusia ialah makhluk cipta, rasa, karsa, karya. E. Evolusionisme dalam kaitannya dengan hakikat manusia, aliran ini berpendapat bahwa manusia merupakan hasil evolusi dari tingkat yang lebih rendah menjadi tingkat yang makin tinggi. Dari binatang tanpa sel menjadi binatang satu sel, banyak sel seperti ikan, amfibi, kera, dan akhirnya manusia. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Aida. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan dimensi manusia. Yang pertama, pengembangan yang utuh. Berikut beberapa pengertian menurut para ahli. A. Gordon dan Brown 2014. Menurut mereka, pengembangan utuh mengacu pada pendekatan yang melihat anak sebagai individu yang utuh. Artinya, perkembangan anak tidak hanya dilihat dari aspek akademis, tetapi juga mencakup aspek emosional, sosial, fisik, dan kognitif. B. Hawes 2015 menjelaskan bahwa pengembangan utuh adalah pendekatan yang menekankan pentingnya interaksi antara aspek-aspek perkembangan fisik, kognitif, dan sosial. Emosional. Selanjutnya, pengembangan yang utuh dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu wujud dan arahnya. A. Dari wujud dimensinya. Dilihat dari wujudnya, pengembangan secara utuh berarti keseimbangan, keselarasan, dan keharmonisan antara 1. Dimensi keindividualan, konsosialan, kesusilaan, dan keagamaan. 2. Aspek kognitif, afektif emotif, dan konatif, serta psikomotorik. 3. Aspek jasmania dan rohania. B. Dari arah pengembangannya. Keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia dapat diarahkan kepada pengembangan dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman secara terpadu. Perkembangan dimaksud mencakup yang bersifat horizontal dalam kurung yang menciptakan keseimbangan dan yang bersifat vertikal dalam kurung yang menciptakan ketinggian martabat manusia. Contoh, seorang anak yang tidak hanya pandai di sekolah dalam kurung kognitif, tetapi juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dalam kurung sosial, memiliki hubungan baik dengan keluarga dalam kurung afektif, dan memiliki kesadaran akan nilai-nilai agama dalam kurung spiritual. Materi yang selanjutnya yaitu pengembangan yang tidak utuh. Berikut beberapa pengertian menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Santrok tahun 2016 menjelaskan bahwa pengembangan tidak utuh terjadi ketika aspek-aspek tertentu perkembangan seperti fisik, emosional, sosial, atau kognitif tidak berkembang secara seimbang. Yang kedua ada Nasori dan Mukarom tahun 2017 mengatakan bahwa perkembangan tidak utuh terjadi ketika satu atau lebih aspek dalam kehidupan individu tidak berkembang sesuai dengan potensi mereka. Contoh pengembangan yang tidak utuh yaitu yang pertama ada seorang anak yang sangat pintar di sekolah disebut kognitif tetapi kurang memiliki teman sosial dan sering merasa kesepian. Contoh yang kedua yaitu seorang karyawan yang sangat sukses dalam karirnya disebut kognitif tetapi mengabaikan kesehatan fisik hingga mengalami masalah kesehatan serius. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Akiska. Untuk materi yang selanjutnya yaitu sosok manusia Indonesia seutuhnya. Berikut beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Komarudin Hidayat. Menurut Komarudin Hidayat, manusia Indonesia seutuhnya adalah individu yang memiliki keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Ia menekankan bahwa pendidikan harus berperan dalam membentuk
yang utuh dengan memadukan nilai-nilai lokal dan global. Ia menilai bahwa manusia yang seutuhnya bukan hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, empati, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, Anies Baswedan. Pada tahun 2014, Anies menekankan bahwa manusia Indonesia seutuhnya adalah individu yang memiliki karakter kuat, etos kerja tinggi, serta semangat gotong royong. Ia melihat pentingnya pendidikan yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi juga membentuk karakter dan moralitas siswa. Menurut Anies, manusia Indonesia seutuhnya harus memiliki integritas, sikap jujur, disiplin, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam masyarakat. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Dari pemaparan yang telah dijelaskan oleh teman saya dapat disimpulkan bahwa hakikat manusia memiliki beberapa dimensi, yaitu dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Melalui pendidikan, dimensi-dimensi tersebut akan mengalami perkembangan sesuai dengan pendidikan yang dilakukan. Perkembangan tersebut memiliki dua arah, yaitu pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Dan dapat disimpulkan bahwa sosok manusia Indonesia seutuhnya menurut Komarudin Hidayat adalah